Momen krusial tersaji sepanjang duel klasik, yang mempertemukan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung pada laga pekan ke-23 BRI Liga 1 2024-2025. Dalam pertandingan tersebut, Persija Jakarta dan Persib Bandung harus puas bermain imbang 2-2. Tim Macan Kemayoran sebetulnya sempat unggul 2 gol pada babak pertama lewat Gustavo Almeida, menit 34, dan Firza Andika, menit 39. Namun 2 gol Persib Bandung menghancurkan kemenangan Persija. Gol disumbangkan Nick Kuipers, menit 52, dan David Da Silva, menit 71. Sikutan Marco Simic. Penyerang asing Persija Jakarta, Marco Simic, sempat melakukan aksi berbahaya pada babak pertama. Ketika laga menginjak menit ke-17, striker asal Kroasia tersebut terlihat berbenturan dengan Beckham Putra Nugraha. Dari tayangan ulang, tampak sikut Simic mengenai wajah Beckham. Pelanggaran semacam ini termasuk berbahaya. Bukan tidak mungkin, jika ditinjau melalui VAR, Simic bisa saja mendapatkan kartu merah. Namun anehnya wasit hanya memberikan kartu kuning ke Simic tanpa masukan dari VAR. Jika saja Simic memperoleh kartu merah, tentu jalannya pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung bakal berbeda. Persib mampu membalikan keadaan. Momen krusial lainnya, yang membuat laga antara Persija versus Persib berlangsung remis ialah serangan balik cepat dari tim Maung Bandung. Momen ini tepatnya terjadi pada pertengahan babak kedua, yakni menit ke-71. Hanya butuh 2 orang saja, bagi Persib untuk menyamakan kedudukan. Yang pertama ialah Beckham Putra. Ia mendapatkan bola dari sisi kanan untuk memulai serangan balik, dan langsung mengirimkan umpan kepada David Da Silva. Dalam sudut yang sangat sempit, David mampu melepaskan tembakan lob yang mengelabui Ondrej Kudela dan Andritani Ardiasa. Gol tersebut sangat spesial karena terjadi dalam durasi yang tak sampai 10 detik dari area pertahanan Persib. Oknum supporter Persija Jakarta rusuh usai laga. Kerusuhan pertama terjadi di G17 Tribun Selatan, ketika supporter tanpa tiket memaksa masuk ke dalam stadion. Ratusan oknum supporter bahkan sempat saling dorong dengan petugas kepolisian. Di sisi lain pada Tribun Barat juga mengalami peristiwa serupa, kerusuhan terjadi hingga pertandingan Persija versus Persib berakhir. Tak hanya itu, usai pertandingan belasan supporter yang turun terlihat mengalami pingsan dan terluka. Sejak laga usai sekira pukul 18 WIB, ada 12 orang keluar dari tribun dengan keadaan terluka hingga dibawa ambulan. Selain di lokasi, dalam berbagai video yang viral di media sosial juga memperlihat kerusuhan terjadi di beberapa lokasi di luar stadion, seperti halnya di stasiun kereta. PT Bermartabat saat ini tengah mengalami dilema. PT Bermartabat saat ini tengah mengalami dilema. Hal tersebut dikarenakan sebagian pemain akan habis kontrak setelah kompetisi Liga 1.
musim 2024-2025 usai. Sebagian dari pemain tersebut bahkan kontraknya habis sebelum liga berakhir. Hal ini dikarenakan, sempat terjadi perubahan waktu mulai dan berakhirnya kompetisi Liga 1 dalam beberapa musim terakhir yang semula berakhir bulan Maret menjadi bulan Mei. Menanggapi hal tersebut, pelatih kepala mengatakan bahwa para pemainnya akan fokus untuk meraih kemenangan dan membawa timnya menjadi juara di akhir. Lihat, jika kontrak berakhir, itu tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya, kami bermain untuk menang. Kami bermain untuk memenangkan liga, ujar Bojan Hodak. Namun, pelatih asal Kroasia tersebut menuturkan bahwa memang terdapat beberapa pemain yang meminta gaji yang tergolong tinggi ketika bernegosiasi untuk perpanjangan kontrak. Hal tersebut disebabkan karena banyak klub menggoda para pemain untuk pindah yang membuat nilai jual para pemainnya menjadi naik karena performa tim yang sangat baik dalam 3 hingga 4 musim kebelakang. Beberapa pemain mungkin meminta gaji yang terlalu tinggi. Sekarang semua orang ingin membeli pemain, jadi harga pemain naik, ungkap Bojan. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi masalah bagi tim karena akan sangat berkaitan dengan anggaran yang disediakan oleh manajemen. Ia mengkhawatirkan hal yang terjadi di musim lalu akan berulang, di mana beberapa pemain yang membawa menjadi juara di musim lalu memutuskan tak memperpanjang kontraknya dan hengkang ke klub lain yang menawarkan nominal lebih banyak. Ini menjadi masalah bagi klub, apakah klub memiliki anggaran yang cukup untuk mempertahankan mereka semua. Hal ini terjadi tahun lalu, dan terjadi lagi tahun ini. Persib Bandung memiliki pemain yang kini rata-rata usianya paling tua di musim ini. Di musim depan Maung Bandung berencana menurunkan rata-rata usia pemainnya, tanpa mengabaikan target prestasi. Menurut Direktur Utama Persib Bandung, Glenn Sugita, Persib merupakan klub yang rata-rata usia pemainnya paling tua. Pada saat yang bersamaan, kalau kita harus menurunkan usia, berarti kita juga harus memikirkan prestasi, ujar Glenn, di Bandung, beberapa hari lalu. Hal tersebut, kata Glenn, yang menjadi PR pihaknya beberapa tahun ke depan. Bagaimana menggabungkan antara usia kita tetap turunkan dan prestasi jangan turun, kata Glenn. Glenn mengaku, pihaknya berusaha mungkin 3-5 tahun ke rata-rata usia pemain turun di tengah-tengah antara semua klub di Liga 1. Interim Director of Sports, Adhitya Putra, menjelaskan, jadi untuk tahun depan, mungkin menurunkan sedikit rata-rata usia. Tapi nanti setelah 3-5 tahun, kami pengennya di angka 25-26 lah averagenya gitu karena kita yakin di angka segitu yang bisa, lebih baik. Di Persib saat ini memang ada sejumlah pemain senior yang usianya di atas 30 tahun. Sebut saja Ahmad Jufrianto, Victor Igbonevo, Ciro Alves, David da Silva, dan Tirone Del Pino. Jupe sepertinya akan menjadi asisten pelatih di musim depan. Sementara Ciro, DDS, dan Tirone, kontribusinya di lini depan masih sangat dirasakan Persib Bandung di musim ini. Yang kedua, dan David Bundul. Jangan dari Zalando, pemirsa, coba di